Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar literasi digital kitab kuning. Namun sebelum itu perlu kita memahami terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan kitab kuning. Kitab kuning merupakan sebutan untuk kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab yang berisikan ajaran, keilmuan, dan khazanah intelektual Islam yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Kitab-kitab ini menjadi sumber utama pembelajaran di pesantren maupun di lembaga pendidikan Islam lainnya. Kitab kuning mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fikih, akidah, tasawuf, nahwu, sorof, dan juga bidang-bidang ilmu lainnya. Secara sederhana, kitab kuning dapat dimaknai sebagai warisan keilmuan Islam yang sangat berharga. Kitab-kitab ini merupakan khazanah intelektual yang merefleksikan kedalaman pemikiran dan kekayaan wawasan para ulama terdahulu. Kitab kuning telah menjadi pilar utama dalam transmisi keilmuan Islam dari generasi ke generasi, menjaga kemurnian ajaran dan juga melestarikan tradisi keilmuan Islam. Kitab kuning, atau lebih dikenal sebagai kitab klasik berbahasa Arab yang menjadi sumber utama ajaran Islam, telah menjadi bagian integral dari tradisi keilmuan Islam di Nusantara. Sejak masa penyebaran agama Islam di Nusantara, kitab-kitab ini telah menjadi pilar utama dalam pengajaran dan penyebaran ilmu-ilmu keislaman. Namun, di era digital yang serba cepat ini, literasi digital kitab kuning menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk memastikan keberlangsungan dan aksesibilitas terhadap khazanah keilmuan itu sendiri. Pengertian literasi digital kitab kuning. Literasi digital kitab kuning dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, menganalisis, dan memanfaatkan kitab-kitab klasik berbahasa Arab dalam format digital. Istilah ini mencakup berbagai aspek, seperti digitalisasi kitab-kitab kuning, pengembangan aplikasi digital untuk mendukung pembelajaran dan penelitian kitab kuning, serta kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengkaji, menerjemahkan, dan menyebarluaskan isi kitab-kitab tersebut. Selanjutnya, urgensi literasi digital kitab kuning. Urgensi literasi digital kitab kuning dapat dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama, preservasi khazanah keilmuan. Banyak kitab-kitab kuning yang sudah berusia ratusan tahun yang beresiko rusak atau hilang akibat faktor usia dan kelalaian. Dengan digitalisasi, kitab-kitab ini dapat diawetkan dan disebarluaskan dengan lebih mudah, menjamin keberlangsungan khazanah keilmuan yang tak ternilai harganya. Yang kedua, aksesibilitas. Di era digital ini, kemampuan untuk mengakses informasi secara cepat dan mudah menjadi sangat penting. Dengan adanya literasi digital kitab kuning, para pelajar, akademisi, maupun masyarakat umum dapat mengakses kitab-kitab kuning dengan lebih mudah, tanpa terkendala batasan geografis maupun ketersediaan fisik kitab. Yang ketiga, efisiensi pembelajaran. Literasi digital kitab kuning memungkinkan metode pembelajaran yang lebih efisien dan juga interaktif. Dengan adanya aplikasi digital khusus, para pelajar dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti pencarian kata kunci, penerjemahan otomatis, dan penjelasan tambahan yang dapat mempercepat proses pembelajaran. Yang keempat, kolaborasi dan penelitian. Dengan adanya platform digital untuk kitab-kitab kuning, para akademisi dan peneliti dapat berkolaborasi dengan lebih mudah dalam mengkaji, menerjemahkan, menganalisis isi kitab-kitab itu sendiri. Hal ini dapat mendorong perkembangan keilmuan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap khazanah Islam. Selanjutnya, manfaat literasi digital kitab kuning. Literasi digital kitab kuning memberikan sejumlah manfaat yang sangat signifikan, antara lain satu, preservasi warisan intelektual, di mana dengan digitalisasi, kitab-kitab kuning yang merupakan warisan intelektual Islam
dapat dipreservasi dan disebarluaskan dengan lebih efektif, menjamin keberlangsungannya untuk generasi mendatang. 2. Aksesibilitas global. Literasi digital Kitab Kuning memungkinkan akses global terhadap khazanah keilmuan Islam itu sendiri. Siapapun dan dimanapun dapat mengakses sekaligus mempelajari isi kitab-kitab kuning dengan lebih mudah, tanpa terkendala batasan geografis ataupun ketersediaan fisik kitab. Yang ketiga, efisiensi pembelajaran dan penelitian, di mana dengan adanya aplikasi digital khusus, para pelajar dan peneliti dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti pencarian kata kunci, penerjemahan otomatis, dan juga penjelasan tambahan yang dapat mempercepat proses pembelajaran dan penelitian. Yang keempat, kolaborasi akademik. Platform digital untuk kitab-kitab kuning memungkinkan kolaborasi akademik yang lebih luas, di mana para akademisi dan peneliti dari berbagai belahan dunia dapat bertukar gagasan, mengkaji, dan menganalisis isi kitab-kitab kuning secara bersama-sama. Yang kelima, penyebaran ilmu yang tentunya lebih luas. Dengan kemudahan akses dan penyebaran yang didukung oleh literasi digital kitab kuning, ilmu-ilmu yang terkandung dalam kitab-kitab kuning dapat disebarluaskan dengan lebih luas, menjangkau audiens yang lebih besar dan juga beragam. Aplikasi digital kitab kuning dan juga penggunaannya. Untuk mendukung literasi digital kitab kuning, telah dikembangkan berbagai aplikasi digital yang memudahkan akses pembelajaran dan penelitian terhadap kitab-kitab kuning. Di antara beberapa contoh aplikasi digital kitab kuning yang populer antara lain, 1. Aplikasi kitab kuning digital. Aplikasi ini menyediakan akses terhadap ribuan kitab kuning dalam format digital, lengkap dengan fitur pencarian, penerjemahan, dan penjelasan tambahan. Contohnya adalah aplikasi Maktabah Syamilah dan Kitab Klasik. 2. Platform pembelajaran kitab kuning online. Platform ini menawarkan kursus dan program pembelajaran kitab kuning secara online dengan dukungan teknologi seperti video streaming, forum diskusi, dan juga tugas interaktif. Contohnya seperti kitab klasik online dan belajar kitab kuning. 3. Aplikasi penerjemah kitab kuning. Aplikasi ini membantu dan menerjemahkan kitab-kitab kuning dari bahasa Arab ke bahasa lain, seperti Indonesia ataupun Inggris. Contohnya adalah aplikasi penerjemah kitab kuning atau kitab translator. 4. Aplikasi analisis teks kitab kuning. Aplikasi ini menawarkan fitur-fitur seperti analisis kata kunci, pemetaan konsep, dan visualisasi data untuk membantu penelitian dan analisis mendalam terhadap isi kitab-kitab kuning. Contohnya adalah aplikasi analisis teks kitab kuning atau aplikasi kitab analyzer.